Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Kalian sudah naik kelas ya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Sugio di pelajaran agama dan seni suara. Pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran agama yang pertama, yaitu tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Tentu karena sudah kelas 6, tantangannya tentu lebih banyak daripada ketika di kelas 5. Maka di kelas 6 ini dibutuhkan keseriusan, konsentrasi, dan fokus dalam pembelajaran, apalagi saat ini juga di tengah situasi wabah. Kita tidak mungkin melakukan perjumpaan secara fisik, maka pembelajaran dilakukan secara non-fisik, secara non-tatap muka. Baik anak-anak, sebelum kita masuk, silakan disiapkan dulu buku-bukunya. Yang pertama Alkitab, lalu yang kedua buku belajar mengenal Yesus yang edisi revisi. Sebelumnya mari kita awali dengan doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita ucapkan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan dan menghimpun kami sebagai warga negara Indonesia. Engkau juga telah menciptakan keindahan alam Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, bangsa, bahasa, dan budaya. Bantulah kami ya Bapa agar memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini dengan memelihara dan merawat alam Indonesia dengan bertanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum lanjut, mari kita menyanyi dulu. Setelah kita menyanyi, anak-anak lihat di slide. Itu kira-kira orang dari suku mana ya? Ya, betul, dari suku Dayak Kalimantan Barat. Kalau ini, kira-kira dari mana? Yang pasti tidak mungkin dari Papua ya, ini dari Jawa Tengah. Kalau ini, dari Sulawesi. Kalau ini, nah jelas ini ya. Ini dari Papua, saudara-saudara kita dari Papua dengan pakaian adat mereka. Kalau ini dari Jawa Timur, dari Madura. Ini adalah bangsa kita semua. Nah, kalau gambar ini menunjukkan apa? Keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Ada Konghucu, ada Katolik, ada apa ini ya? Buddha atau Hindu ini? Buddha, ada yang Islam, ada yang Hindu, dan ada yang Kristen. Ini keanekaragaman agama. Kalau yang ini, wah, ini keanekaragaman binatang. Ya, ada berbagai macam binatang yang ada di kepulauan Indonesia. Nah, anak-anak, setelah ini videomu bisa di-pause dulu. Kamu coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini di buku latihan. Sekali lagi videonya di pause,
Lalu kamu menjawab pertanyaan ini di buku latihan. Oke, setelah selesai menjawab pertanyaan tadi, mari kita lanjutkan, yaitu dengan membaca kitab suci dari Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Yang sudah punya buku paket bisa dilihat buku paketnya. Yang belum punya bisa dilihat dari kitab suci. Dibuka kitab suci Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20, yaitu tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Sekali lagi videonya di pause dulu. Oke, kalau sudah selesai, silakan dilihat pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimanakah perjuangan bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko? Siapa sebenarnya pemimpin bangsa Israel ketika merebut Yeriko? Dan seterusnya. Videonya di-pause lagi, lalu dijawab di buku latihan dan PR. Baik, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita lanjutkan. Kesimpulannya yaitu bahwa Yosua sebagai wakil Tuhan, yaitu sebagai pemersatu bangsa Israel. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Yosua, diceritakan tentang perjuangan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Yosua mengambil peran sebagai pemersatu karena Yosua adalah wakil Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin Israel yang sesungguhnya ialah Yahweh, bukan Yosua. Yosua hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yahweh. Ketiga, kita dapat belajar dari bangsa Israel, terutama dalam usaha mereka menciptakan persatuan dan kesatuan dengan berpusat pada Yahweh sebagai pemimpin mereka. Kita pun dapat bersatu karena mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam semboyan itu terkandung makna, yaitu kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sejak perjuangan awal mengusir penjajah, gereja tidak pernah tinggal diam, anak-anak. Banyak pejuang dari kalangan gereja yang ikut mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu contohnya adalah Monsinyur Sugiyo Pranoto, bukan Pak Sugiyo ya. Monsinyur Sugiyo Pranoto SY, dia adalah seorang uskup pertama pribumi. Ini fotonya. Dia memiliki semboyan yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya kalau seorang menjadi orang Katolik yang sejati, orang Indonesia menjadi orang Katolik yang sejati, maka dia juga harus membela bangsa Indonesia. Silakan videonya di-pause dulu, dikerjakan refleksi berikut ini, yaitu tuliskan perbuatanku yang menjaga dan memelihara kesatuan bangsa Indonesia. Apa niatku atau niatmu, sikap apa yang ingin aku lakukan dalam hidup sehari-hari yang selama ini belum pernah atau belum aku lakukan. Dan buatlah sebuah doa syukur kepada Allah atau puisi atas keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik, sekian anak-anak, itu semua dikerjakan dengan baik dan ditulis di buku Lat PR. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah, tetap sehat, tetap jaga semangat. Tuhan memberkati.